adalah dengan ada pandemi, banyak orang usahanya, kerjaannya itu terganggu. Dan di dalam situasi kepepet, mereka itu lebih gampang menjadi mangsa. Dan seperti itulah antara real investment dengan investasi bodong, Pak Kus. Oke. Jadi tampak serupa ya, tapi sebetulnya tidak sama, Pak. Nah, itu yang timbul pepatah cinta itu buta. Jadi bukan cinta sama orang yang menawarkan, tetapi cinta kepada lifestyle yang dia akan dapat nanti kalau udah ikut. Sebelum mengelola, maka kudu atau wajib divaksin dulu. Akhirnya, walaupun disodori izin usahanya tidak sesuai dengan kegiatannya pun, nggak apa-apa. Nah, itu yang timbul pepatah cinta itu buta. Jadi bukan cinta sama orang yang menawarkan, tetapi cinta kepada lifestyle yang dia akan dapat nanti kalau udah ikut. Nah, itu yang biasanya modusnya seperti itu, dia main dari psikologi. Maka kalau saya selalu menyarankan, setiap nasabah sebelum menanamkan, harus wajib melihat pernyataan resikonya dan kemudian cara memanage resikonya. Batasnya, maksimum risknya seperti apa. Jangan gampang tergiur oleh yang terlalu manis, ya. Dan kita sudah lihat banyak contoh. Nah, ini contoh yang baru-baru ini sekitar minggu lalu. Ya, orangnya sudah ditahan. Perhatikan yang di atas kanan, pojok kanan. Nah, ini satu yang lagi marak sekarang yang sedang beredar di Instagram. Saya udah lihat beberapa kali. Ada yang menggunakan namanya exchanger untuk orang trading forex ataupun gold. Ya. Kemudian coba perhatikan, Anda beli, Anda jual. Jadi mereka itu menggunakan suatu koin yang kalau Anda beli, Anda harus bayar dengan kurs 20.000 per koin. Pada saat Anda mau jual, Anda hanya dibayar 15.000. Nah, jadi perhatikan, Anda sudah dipangkas 25%. Jadi biayanya untuk setiap transaksi itu 25%. Coba bayangkan, Anda untuk BEP aja, Anda harus untung minimal 25%, itu baru BEP. Kalau Anda untung 10%, Anda narik, Anda sudah nombok. Nah, karena Anda udah diajak untuk lihat ke depannya itu, Anda untung sekian lama, sekian banyak, maka Anda lupa, Anda sudah diakalin di situ. Nah, ini salah satu contoh. Nah, ini ada contoh yang lebih lucu. Ini anak siswi SMA di Bengkulu, kota kecil lagi. Tetapi yang ditipu, yang kelas kakap. Ada yang bahkan udah sarjana. Ada yang pejabat. Jadi ini benar-benar cabai-cabean tapi rawit. Ya, bisa menipu pejabat hingga aparat yang seharusnya sudah sangat peka terhadap namanya modus-modus penipuan. Dan ini tidak pernah berhenti. Nah, ini contoh. Ya, ini yang pakai digital, pakai teknologi. Perhatikan, namanya dodol, kayaknya kurang L, dodol. Jadi dodolnya di global gitu. Jadi ini caranya itu benar-benar segala modus sudah keluar hari ini. Ya, sudah zaman aneh-aneh. Ya. Dan kita perhatikan semua usaha dari semua lembaga, ini contoh, yang sudah ditutup oleh lembaga-lembaga pengawas, termasuk OJK. Untuk Januari, sekian banyak perusahaan. Untuk Februari, sekian perusahaan. Untuk Maret, sekian perusahaan. Nanti masuk bulan Mei, baru akan ketahuan bulan April ada berapa perusahaan yang ditutup.
Dan ini totalnya itu yang hilang itu bukan kecil. Ya, semuanya nggak pakai M, sudah pakai T. Nah, ini kita perlu merenung kira-kira kenapa begitu banyak orang yang bisa itu jatuh jadi korban. Nah, saya khawatir adalah dengan ada pandemi, banyak orang usahanya, kerjaannya itu terganggu. Dan di dalam situasi kepepet, mereka itu lebih gampang menjadi mangsa. Maka kita khususnya untuk kita yang di GK itu tolong lebih giat lagi untuk adakan seminar edukasi untuk memelekkan, vaksinasikan orang-orang umum yang gampang sekali untuk ditipu. Ya, jadi ini adalah PR yang kita yang di dalam dunia usaha yang finansial, yang investasi finansial untuk lebih giat untuk menyebarkan edukasi supaya orang-orang itu bisa lebih aman dari tawaran-tawaran yang bodong. Ya, nah ini salah satu contoh lagi. Ya, tanpa resiko titip dana. Oh, coba lihat, menggiurkan nggak? Titip 700.000 dapat 9 juta. Ngapain kerja? Ngapain usaha? Masuk 5 juta, dapat 95 juta. Bagaimana kalau 50 juta? Langsung aja indai mercy. Sangat menggiurkan. Nah, pada saat ini didengar orang, apa yang hilang? Akal sehatnya hilang. Kenapa? Dia tidak mau lagi lihat ini benar ataupun salah. Yang penting aku benar-benar dapat uangnya nanti. Aku benar-benar bisa enjoy. Nah, itu yang akan ini. Jadi, kita lihat Bapepti, OJK bisa saja berbarengan itu kemana-mana tiap hari mengawasi baik online ataupun offline, tapi namanya orang-orang yang butuh itu banyak. Dan kemudian orang-orang yang akan manfaat pakai modus segala jenis modus itu juga banyak. Maka kita sekarang juga harus betul-betul bukan saja yang modus-modus seperti ini, ada juga yang modusnya canggih itu pakai modus-modus pakai seminar. Ya, saya seringkali ajak anak saya itu coba kamu daftar ke seminar ini. Nah, karena anak saya ini sudah saya ajarin bagaimana dengan sangat jeli, sangat peka, dan dia juga analis yang sangat-sangat tajam. Ya, jadi dia akan ngecek satu persatu, termasuk dari dia punya website, ya. Kemudian dia bisa lihat dari dia punya logika. Jadi nanti kalau misalnya ajak itu banyak yang modusnya itu seminar hanya untuk menjual nanti seminar yang lain. Kemudian seminar yang lain untuk investasi yang lain. Nah itu nggak ada habisnya. Maka kita harus hati-hati. Jadi kalau saya punya saran adalah kita sendiri di masyarakat juga harus bantu lembaga-lembaga seperti OJK. Nah, jadi kalau misalnya ada yang nawarin bentuk apapun, nah selalu bertanya. Kemudian nuntut jawaban yang jelas dan masuk akal. Jangan segan, jangan malu, jangan nggak enak, ya. Walaupun itu teman saudara pun, ya. Kenapa? Mereka kadang-kadang pun sudah jadi korban. Maka kita perlu untuk membantu mereka untuk sadar. Nah, kemudian jangan lupa yang sangat penting yang saya berikan huruf besar ya dalam warna merah terang yaitu catat. Kenapa? Ini secara psikologis apabila kita mencatat yang disampaikan oleh seorang yang punya modus, dia akan takut. Ya, karena kita akan verifikasi satu dengan dia apa yang dia sampaikan, kemudian kita akan verifikasi dengan sumber-sumber yang bisa kita percaya yang netral. Nah, pada saat kita mencatat dan dia kita catat, itu secara psikologis akan menekan dia untuk coba berhenti. Nah, kalau misalnya kita lihat dan kita deteksi dia ragu pada saat kita catat, maka itu konfirmasi bahwa ini dalam modus penipu. Maka kita nggak usah verifikasi lagi, kita udah langsung bisa goodbye. Ya, itu untuk membentengin diri, memvaksinasi diri yang tahap awal. Ya, jadi vaksinasi sekarang untuk COVID pun ada vaksinasi pertama, vaksinasi kedua. Nah, di sini pun ini vaksin yang pertama. Nanti vaksin kedua itu ada lagi. Jadi nanya mereka itu yang tadi di layar saya, termasuk why-nya, where-nya, when-nya, how-nya, who-nya, siapa yang kelola, kenapa begitu, di mana masukin uangnya, kapan bisa ini hasilnya, dan kemudian bagaimana cara prosesnya. Ya, jadi semuanya itu kita pengen jadi seorang investor yang betul-betul melek dan profesional, yang menguntungkan secara konsisten. Ya, jadi tidak ada jalan pintas. Jadi kita selalu percaya dengan usaha dan sebuah perjalanan itu kita harus ada usahanya
tetapi usaha yang paling penting adalah usaha dengan langkah pertama. Itu bukan dari saya, tapi dari Lao Tzu. Ya, dan Lao Tzu itu sudah mengatakan, maka yang tadi langkah pertama, vaksinasi pertama itu adalah 5 pertanyaan tadi, kemudian kita untuk bertanya, kita nuntut jawaban, jelas, masuk akal, dan paling penting adalah Anda siapkan kertas ataupun buku untuk Anda catat, kemudian Anda perhatikan reaksinya pada saat Anda catat. Ya, perhatikan bukan tulisan Anda, tapi mimik mukanya, ekspresi mukanya, body language-nya. Kalau misalnya dia langsung ada mulai agak pucat, nah maka itu confirm ini adalah modus. Ya. Nah, jadi sesudah itu kita perlu lanjut kepada vaksinasi kedua, yaitu kita coba pelajari namanya cara menggunakan trading sentral. Nah, saya mau sekilas menjelaskan trading sentral. Nah, jadi kalau untuk trading sentral, dari 40 tahun pengalaman saya di bidang investasi, saya udah lihat begitu banyak namanya analis-analis, ya, termasuk orang yang ujung-ujungnya sampai akhirnya menjadi penasihat presiden di Amerika dari sebelumnya. Nah, jadi saya dari sekian puluh tahun saya ngamati, dari sekian banyak analis yang sampai menawarkan ke perusahaan-perusahaan, sampai individu investor, trading center yang saya nilai itu salah satu yang betul-betul cukup berkualitas dan betul-betul otoritatif, dan dia punya konten selalu disajikan, bukan saja dia sendiri di posisi netral, tidak memihak, dan dia juga selalu mengambil sumber-sumbernya itu juga yang netral. Ya, seperti saya, selalu saya akan ngecek. Kalau misalnya sekarang saya dengar sesuatu di media, apakah di TV, apakah di CNBC, apakah di Bloomberg, yang pertama saya tanya adalah siapa dia? Dengan siapa dia itu ada hubungan? Apa kepentingan dari ulasan-ulasannya? Sehingga saya bisa tahu apakah ini adalah titipan, apakah ada mengarah ke sesuatu tujuan, ya. Jadi selalu saya akan cek, baru saya akan tahu bahwa ini adalah yang bisa dipercaya. Nah, jadi saya akan mainkan secara singkat video tentang trading sentral. Mungkin Anda bisa nonton di situ. Markets never sleep. It's no small task to identify trading opportunity and manage your own portfolios. Trading Central is on your side. We've been successfully supporting investment decisions for people just like you since 1999. And through that time, we've mastered what we do. Our global teams of skilled analysts constantly assess the markets to offer an independent second opinion. Our easy research tools bring you insightful analytics that help you make decisions and enjoy running your own portfolios. Reaching out to you from our offices around the world, we are full of esteem for investors and joy when smart ideas are financially rewarded. That's how we are at Trading Central. Oke, jadi Anda sudah bisa lihat sekilas tentang Trading Central. Nah, ini cuma salah satu ulasan yang singkat. Siapa saja sih yang menggunakan jasanya Trading Central? Di sini ada dua yang saya angkat, yaitu HSBC. Dan Anda tahu HSBC bukan bank yang kecil-kecil. Dia itu ada 8,5 triliun aset di bawah kustodinya. Dan Anda ada 4 triliun US dollar di bawah administrasinya. Jadi ini bukan perusahaan yang kecil. Bahkan Indonesia sendiri suatu negara, 1 tahun ekonominya hanya 1, sekian triliun. Nah, sampai 1,1. Jadi ini 8 kali lebih besar dibanding Indonesia. Nah, sebuah bank yang sebesar itu, percayakan analisanya dari Trading Central. Maka saya rasa Anda pun bisa ikut nebeng. Ya. Jadi saya sarankan semuanya itu bisa menggunakan ini. Fidelity juga investment yang sangat besar. Ya. Berdiri pun sejak 1946, bukan perusahaan baru, dan dia pun punya 4,9 triliun di bawah manajemen. Jadi ini bukan sesuatu vaksinasi yang kita ketemu dengan dukun, ya. Terus kita pakai baca-baca, bukan. Ini sesuatu yang udah teruji dan terbukti. Ya, jadi saya sangat sarankan vaksinasi kedua untuk pakai Trading Central. Begitu Pak Deki. Baik Pak James, luar biasa penjelasannya. Ini secara komprehensif ya
dari apa namanya, dari hulu ke hilir nih Pak James mengupas tentang fenomena daripada investasi bodong. Dan ini Dari kebetulan sejarahnya sudah, Pak Beki ya, iya sejarahnya. betul Pak Kus, termasuk histori-historinya. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak James. Ini saya bacakan dari Pak Aprianto Winarno ya. Eh, Bertanya, kalau trading itu termasuk investasi atau tidak Pak katanya? Kalau trading itu, kalau misalnya orang udah ada algonya, udah ada sistemnya, itu bisa kita kategorikan itu investasi. Tapi kalau belum, saya anggap itu tetap trading. Baik. Mungkin bisa diulang Pak James. Oh, oke. Jadi ya, mungkin kalau trading itu kan memang artinya adalah perdagangan Kang Deki ya. Betul. Investasi berarti bicara soal waktu. Berarti durasinya itu lebih lama daripada kita berdagang. Ya, bisa juga trading ini kita lakukan dengan harian, ya, keuntungannya kita bisa ambil secara harian, dan juga keuntungannya pun juga bisa kita tahan sampai waktu yang kita tentukan. Dengan catatan kita yang kelola sendiri ya, Pak Deki Betul, ya. betul. Dan juga ini Pak James ada pertanyaan dari Pak Adi. Kalau investasi kripto bagaimana Pak? Ini sepertinya Forsage dan Megatrust yang katanya pakai sistem blockchain dan desentralisasi. Oke, kita bicara soal kripto dulu ya. Cryptocurrency itu selama itu belum dikontrol oleh pemerintah manapun. Kita harus tahu resikonya, bisa saja hari ini itu ada nilainya. Tapi besok kalau misalnya itu dilarang, seperti barusan terjadi di Turki, maka itu dari 1000 bisa menjadi 0. Karena kripto itu dasarnya cuma suatu teknologi. Tapi kalau misalnya tidak ada sesuatu wadah atau pemerintah yang memberikan legalitasnya, itu bisa dikategorikan langsung besok juga diumumkan ini adalah barang ilegal, dan itu bisa saja langsung tutup dan hilang. Jadi kalau saya mau masuki ke kategori investasi, saya nggak akan bisa kasih centangnya. Karena ini sesuatu yang belum ada belum terbentuk sesuatu wadah untuk memberikan legalitas. Dan semuanya itu kita ingat, di sejarah Amerika sendiri, pernah ada penyitaan emas batangan atau emas murni yang dimiliki oleh warga Amerika. Pada saat Amerika itu menggunakan itu sebagai backing untuk emasnya, untuk dolarnya. Jadi kita jangan lupa, hari ini Anda bisa menggunakan cryptocurrency. Besok kalau dilarang oleh pemerintah, you cannot use it. Oke, terjawab ya Pak Adi ya, dan ini kebetulan Pak Rudianto juga menanyakan hal serupa. Baik, saya coba lihat pertanyaan dari partisipan yang lainnya. Ini dari Pak Erwin Jakarta. Saya pernah lihat di YouTube bahwa ada suatu broker itu bisa memainkan harga untuk keuntungan broker sehingga investor rugi. Nah, ini menurut Pak James bagaimana dengan GK Invest sendiri Pak James? Yang dimasukkan ini harga apa dulu? Oh, oke. Pak Erwin mungkin maksudnya ini harga apa dulu nih Pak Erwin? Nah, ini sambil menunggu jawaban dari Pak Erwin, ini saya melihat tadi apa yang disampaikan histori oleh Pak James ya, bahwa bagaimana Charles Ponzi itu menerapkan pola investasi bodongnya itu sehingga dikenal dengan Ponzi scheme. Ketika masyarakat diinformasikan bahwa hal ini berbahaya, tetapi justru malah menjadi diduplikasi, Pak. Malah orang seolah-olah mengilhami skema ini. Dan akhirnya dia mencoba membuka dengan praktek hal serupa. Ini kenapa ya, Pak? Jadi kalau kita bicara selama manusia ada serakah, itu modusnya itu nggak akan pernah habis. Oh, oke. Modusnya akan rubah terus bentuknya, caranya, cara penyampaiannya, itu pasti akan rubah-rubah dan tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena manusia tidak akan pernah berhenti serakah. Karena demand-nya itu banyak, Pak James ya.
Betul. Jadi demand-nya itu nggak pernah bisa berhenti. Itu sama saja kalau misalnya orang itu satu saat semua orang udah nggak mau duit, ya berarti udah bodong nggak akan berlaku. Tapi selama manusia masih mau duit, itu pasti akan jalan terus. Kita mau larang hari ini, besok udah pindah lagi. Jadi bukan uang yang kita harus lawan, modus yang harus kita lawan, tapi manusia itu kemampuan untuk kendalikan akal sehat dan juga keserakahannya. Ya memang, ini ada jawabannya nih, pertanyaan tadi, grafik trending harga currency dia mainkan per sekian detik, sehingga cut loss point dari investor tercapai, padahal tidak begitu kenyataannya. Nah, biasanya disebut mungkin jadi maksudnya harganya itu memang tidak ada tapi dibuat-buat. Maksudnya ya, gitu. Mungkin begitu kali ya maksud daripada Pak Erwin, Pak James. Oke, saya anggap itu yang dimaksudkan. Jadi yang pertama itu udah jelas ilegal. Ya, itu bisa dilaporkan. Ya. Jadi kalau mesti kita laporkan itu berarti kita ke pihak berwenang. Ya. Mulai dari kalau saya pribadi yang pertama adalah kepada namanya bursa. Ya. Kemudian itu ke Bapepti sebagai lembaga pengawas. Nah, karena ini kalau misalnya merempet kepada instrumen-instrumen yang sebetulnya adalah instrumen finansial yang bisa juga dibawa pengawasannya OJK, maka ke OJK pun dilaporkan. Nah, kalau saya pribadi akan menyarankan bukan saja sampai di situ, tapi kita juga coba di-blast di media, apalagi hari ini social media itu sangat kencang. Supaya ada sesuatu gelombang yang bisa diciptakan, andai kata ada orang-orang yang menjadi korban yang sama, itu bisa bersuara sehingga menciptakan sesuatu tekanan apapun siapapun yang coba membacking kalau misalnya ini memang sesuatu ilegal dan kesalahan, itu bisa kita berantas bersama. Baik, dan ini juga ada pertanyaan dari Pak Andreas yang bertanya tentang Fidicoin, Pak, yang merekrut nasabah seperti Ponzi-nya ADC Cash, itu katanya sudah mengantongi izin Menkominfo, Kemenhulkam. Apakah ini aman, Pak? Ini saya pikir regulatornya tidak nyambung nih sepertinya Pak James ya. Gini. Jadi kalau misalnya dia udah mendapat izin sebagai apa? Izin untuk beroperasi sebagai sebuah perusahaan untuk menjalankan ABC. Tapi kalau ABC itu adalah izin tapi yang dilakukan itu tidak termasuk ABC, hati-hati. Jadi jangan cuma termakan oleh dia udah punya izin dari menteri ini atau menteri itu. Tapi yang dijalankan sesuai dengan aturannya enggak. Oh baik, ya artinya di sini kembali kepada Pak Andreas sendiri ya. Selama memang itu izinnya sesuai, Pak, berarti itu boleh dikatakan aman. Tetapi apabila dijalankan tidak sesuai dengan izin yang diberikan, berarti itu sudah mulai lampu kuning. Mungkin begitu ya, Pak James ya. Bukan saja lampu merah, granatnya udah meledak. Yeah. Jadi kita ambil contoh. Ya, kita coba lihat kasusnya Bank Senturi. Kita coba lihat kasusnya Asabri. Kita coba lihat itu asuransi jiwa. Jiwa raya kan. Nah, kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, kita lihat kembali kepada krisis sampai yang hari ini ada BLBI. Itu semua pelanggaran aturan. Semua bank di Indonesia ada izin dari BI. Tapi apakah itu dijalankan, diawasi sesuai dengan aturan yang ada? Jadi kita nggak bisa selalu kalau misalnya ini udah punya izin, maka semuanya pasti oke. Jadi kita harus lebih teliti lagi, ya, lebih jeli, kita mempertanyakan sampai ke ujung. Maka saya kalau di perusahaan Reuters itu saya terkenal sebagai Mr. Komplain. Ya, karena saya itu selalu minta detail sekali. Sampai saya ditelepon dari Reuters di London, langsung telepon, bicara 2 jam di telepon, nggak bisa dapat jawabannya, karena saya tuntutnya sangat teliti. Jadi jangan takut nanti dibilang cerewet oleh siapapun. Ngaku saja, saya memang cerewet, tapi saya mau teliti. Supaya saya punya uang itu nggak konyol nanti hasilnya. Ya, baik, jadi baik. Bapak Ibu, jangan sampai segan gitu.
Baik, artinya di sini memang kalau saya coba ambil kesimpulan dari Pak James, penjelasan dari awal itu memang investasi itu harus menerapkan pola RPPM tadi ya. Bagaimana Betul. rencana investasinya, lalu kemudian prosesnya, lalu pengembangan dan bagaimana daripada pengembangan modal itu sendiri ya. Lalu kemudian investasi itu tidak akan pernah berhenti karena di sini terkait dengan keserakahan daripada manusia itu sendiri. Bukan karena banyak penipu sebetulnya, tapi banyak orang yang mau ditipu ya, Pak James ya. Dan seringkali itu mereka nipu diri sendiri. Jadi mereka menjadi asisten kepada tukang tipunya. Baik, baik Pak James. Pak Jim bisa stop share. Baik, terima kasih Pak James ya. Ini nanti ada pertanyaan dari Pak Abi terkait dengan tools trading sentral. Nanti bisa dibantu oleh Pak Kuswanto dan juga Pak Irsan pada sesi ini ya, implementasi trading sentral sebagai tools trading di GK Invest. Oke, mohon ditunggu. Oke, saya baru lihat ini kiriman gambar dari Pak barusan tadi ya Pak Abi ya. Betul. Kenapa di blok? Nah, kebetulan trading sentral itu hanya bisa aksesnya lewat website atau client area nasabah GK Invest. Dan di sini Pak Abi coba menginput ya codingnya itu ke MetaTrader. Nah, itu kita belum ada akses ke sana, Pak, untuk ke MetaTrader, untuk plugin ke MetaTrader. Nah, bukannya di blok ya, tetapi memang MT5 itu belum support ke trading sentral. Nah, hanya bisa dilakukan lewat client area nasabah untuk trading sentral tersebut. Jadi seperti itu, Pak Abi. Ya. Jadi nanti bisa lihat cara pengaplikasiannya nanti pada pemaparan yang disampaikan oleh Pak Irsan dan saya nanti, bagaimana cara menggunakan trading sentral. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Kus, dan memang pada kesempatan di malam hari ini kita berkumpul ini memang kalau bisa kita ini kembali mengkerucutkan kepada GK Invest itu sendiri ya Pak Kuswanto ya, di mana memang pada saat ini sangat marak sekali orang yang menjual nama GK Invest, tetapi pada pelaksanaannya itu tidak sesuai. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini adalah kita bagaimana mengungkap investasi bodong dalam dunia investasi. Ini tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Pak James ya, berkaitan dengan investasi bodong itu sendiri. Bapak dan Ibu, saya mengajak untuk melihat gambar ini. Kalau saya boleh tanya, kira-kira gambar apakah ini, Pak? Saya boleh jawab nggak, Pak? Silakan, Pak Kus. Yang lain juga boleh loh, kerjasama. Kita kerjasama. Iya, oke. Ya, ini ada 3 manusia di sini ya, ada 3 gambar manusia ya. Yeah. Yang sebelah kiri ini yang hidung itu adalah 2 manusia yang sedang berpelukan, dan yang satu ini yang kupingnya itu adalah seorang ibu menggendong anaknya, bukan gitu Pak Diki? Iya, betul sekali Pak Kus. Dan ini kalau sepintas Pak, kalau kita bicara sepintas, ini tampaknya seperti gambar orang tua ya Pak? Betul. Dan seperti itulah antara real investment dengan investasi bodong Pak Kus. Oke. Jadi tampak serupa ya, tapi sebetulnya tidak sama, Pak. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak James dengan begitu detailnya ya, dengan harus kita melakukan 4W 1H tadi ya, menanyakan bagaimana dengan legalitas dan segala macam. Dan memang investasi bodong ini adalah penanaman modal pada suatu produk keuangan atau suatu konsep bisnis tertentu, tanpa adanya suatu kegiatan bisnis yang jelas ya.
Kalau kita lihat ciri-cirinya, Bapak dan Ibu, investasi bodong ini biasanya badan hukumnya tidak jelas ya. Banyak sekali saya temui di lapangan itu apabila berbicara investasi bodong itu justru legalitas mereka itu terkesan seperti bentuk ini Pak Kuswanto, bentuk di-scan apa ya? Seperti tempelan begitu ya. Lalu kemudian kop suratnya juga kok seperti tidak nyambung dengan isinya seperti apa ya, tempelan, fotokopian begitu. Yeah. Lalu kemudian pasti profit Pak. Nah ini selalu yang disampaikan. Tadi yang dikupas oleh Pak James itu yang apa? Yang 5 juta dapat 95 juta itu. Itu pasti profit dengan nilai tidak wajar. Lalu kemudian informasi itu sangat terbatas dan tidak transparan, jejak rekam fiktif. Dan lucunya ini selalu memanfaatkan tokoh masyarakat, Pak. Dan di sini mungkin Bapak Ibu masih ingat dengan kasus Mas JTS waktu itu, Pak Kus. Bagaimana tokoh-tokoh pemerintah ya, legislatif juga yang tampil dan itu dijadikan sebagai ikon ya bahwa mereka pun menyetujui dengan sistem ini. Lalu kemudian kalau kita masih ingat dengan yang tadi sempat disinggung oleh Pak James itu bisnis etik ya, yang AdFarm. Anda kebayang orang terus berinvestasi dan saya tidak kebayang bahwa ketika ditanyakan itu berdasarkan dari Oke, mohon maaf masih ada suara masuk ya. Boleh ada cover. Saya sudah mute. Oke, baik. Terima kasih Pak Kus. Dan itu saya tidak terbayang apakah itik itu harus terus bertelur setiap hari gitu kan sehingga menghasilkan anak itik yang baru lalu kemudian diberi pakan lalu kemudian besar kemudian disuruh kawin lagi lalu beranak lagi gitu kan. Ini pertanyaannya ini berbicara pri kehewanan ya Pak Kuswanto ya. Gitu. Nah, ini apakah ini juga wajar sementara orang setiap harinya itu menanamkan modalnya. Lalu kemudian pernah kejadian yang meledak itu di Sukabumi yang saat itu ada yang tanaman apa tuh, ya, itu juga meledak. Bahkan yang kasus yang pernah saya dulu lihat juga itu pada saat tahun 2006 ya, tahun 2006 itu sempat saya datang ke suatu kantor di Hong Kong, itu di Jalan Sim Satsui. Itu saya datang ke sana dan kebiasaan saya kalau masuk ke suatu perkantoran itu saya biasanya melihat suatu directory ya. Oh ini nama PT ini ada di lantai sekian, biasanya begitu Bapak dan Ibu. Saya lihat kok ini nama PT-nya, nama perusahaannya tidak ada ya. Lalu kemudian saya mencoba bertemu dengan pihak di sana, mereka seperti apa ya? Dari gestur mereka seperti tidak wajar sedang menyambut tamu atau bahwa mereka sedang beraktivitas dengan aktivitas investasinya gitu. Apalagi mereka menggunakan bahasa Mandarin ya yang saya saat itu dan saya tidak paham saat itu. Lalu kemudian ketika saya tanya investasinya di mana, mereka malah menunjukkan ada lemari-lemari yang isinya biola, Pak Kus. Oh. Ya. Biola, dan mereka bilang ini satu biola harganya 2 miliar gitu kan, ada yang 1,5 miliar. Ya ini saya berbicara secara sederhana Pak Kus, ini ya, siapa yang mau beli setiap bulannya gitu Pak? Sementara nasabah terus berinvestasi yang pasti fix penghasilannya, returnnya itu pasti gitu kan, dan tidak mungkin rugi gitu. Nah saya bilang ini dia bilang katanya untuk konser di Eropa dan segala macam. Emang setiap konser ganti biola atau gimana? Saya juga nggak paham gitu kan. Wah ini lama kelamaan kok saya melihat ini gejalanya tidak benar dan memang akhirnya meledak. Bahkan Bapak dan Ibu bukan hanya di situ ya. Kegiatan usahanya ini tidak jelas. Banyak sekali investasi bodong itu yang membutuhkan dana, misalnya kebutuhannya 200 juta untuk operasional usahanya misalnya, tetapi karena iming-iming yang menarik itu tadi, itu malah orang berbondong-bondong masuk sehingga dana yang masuk melebihi dari angka 200 juta. Apa yang terjadi? Tentu si pihak pengelola ini serba salah. Kalau ditolak itu tidak mungkin ya, tetapi kalau mau diterima berarti dia punya kewajiban untuk membayar hak daripada nasabah dan akhirnya bubbling. Dia menginvestasikan pada hal-hal yang tidak jelas, yang tidak sesuai. Yang tadi Pak James bilang ini
terdaftar sebagai apa, diawasi bagaimana, lalu operasionalnya bagaimana, ini akhirnya juga meledak. Bahkan yang paling lucu, Pak Kuswanto, itu sempat kejadian dan saya yakin mungkin investasi ada yang triple M, Pak Kuswanto ya. Dengan mata uangnya Mafrodi saat itu juga terjadi di Indonesia. Lalu kemudian ketika Mafrodinya kolaps, berganti ada namanya triple S. Sorry, saya lupa apa, supaya semua sejahtera kalau nggak salah ya. Tetapi akhirnya jadi senyum-senyum sendiri Bapak dan Ibu. Ya, karena apa yang diinvestasikan itu tidak kembali gitu kan. Dari dana yang diinvestasikannya. Ini banyak sekali dengan tindakan-tindakan yang kegiatan usahanya ini tidak jelas. Sama seperti ini Pak Deki, saya ingat dulu lagi maraknya bisnis batu akik ya. Oh iya, iya. Itu luar biasa. Nggak usah jauh-jauh, batu akik aja. Mungkin Bapak Ibu di sini juga ada yang pernah ikut kali ya, bisnis batu akik yang memang harganya yang nggak wajar ya. Betul. Sehingga digoreng lah harga itu ya, sehingga sampai jatuh sekarang. Nah itu jadinya Pak Diki. Benar banget Pak Kuswanto ya. Jadi memang tips untuk melihat daripada investasi bodong tadi juga sudah disampaikan oleh Pak James. Memang yang harus kita lihat itu juga adalah cek legalitasnya. Kita harus tahu ya izin usaha dan izin operasional. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan di malam hari ini saya ingin menyampaikan secara general saja sektor keuangan. Jadi sektor keuangan ini ada yang masuk dalam kelompok pasif, ada yang masuk dalam kelompok aktif. Nah, yang kelompok pasif ini biasanya mengkolek dana masyarakat. Ya, ini adalah kontrak investasi kolektif yang mana mengkolek dana masyarakat melalui sebuah paket investasi. Nah, biasanya institusi resmi yang melakukan ini adalah perbankan atau pihak asuransi. Tentunya kalau perbankan dan asuransi mereka bekerja sama dengan fund manager yang profesional. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa hal ini masuk dalam kelompok yang pasif? Karena nasabah tidak turut terlibat di dalam pengelolaan dananya. Karena tidak terlibat itulah maka diberikan return sesuai dengan kontrak mereka, ya seperti itu. Masuk dalam, maka itu disebut dalam kelompok yang pasif. Nah, tadi sempat disinggung juga oleh Pak Kuswanto bahwa kalau kelompok yang lainnya ini adalah kelompok aktif di mana mekanismenya melakukan trade. Trade artinya berdagang, ya. Sama seperti halnya perdagangan konvensional, Bapak dan Ibu, tentu omset atau pendapatan yang akan didapat oleh kita itu tidak mungkin linear, tidak mungkin berada pada titik yang sama. Baik itu omset harian, mingguan, bulanan maupun tahunan, itu tidak mungkin berada pada titik yang sama. Selalu yang didapatkan itu sifatnya adalah fluktuatif. Lalu kenapa ini masuk dalam kelompok aktif? Karena Bapak dan Ibu itu terlibat di dalam pengelolaan atau terlibat di dalam pemantauan akun Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah sesuatu yang beda antara yang masuk dalam kelompok aktif dan kelompok yang pasif, ya. Lalu kemudian yang paling miris adalah banyak sekali orang yang melakukan penawaran seolah-olah masuk dalam kelompok pasif. Masyarakat dengan masih minimnya literasi tentang keuangan itu banyak banyak mengambil iming-iming karena yang kalau Pak James tadi karena keserakahan tadi masuklah dalam sebuah jenis investasi padahal pengelola itu mengelolanya dalam sistem yang aktif gitu kan. Dan ini banyak orang mengatakan ini sih jaka sembung makan talas katanya, nggak nyambung mas kata gitu kan. Jadi ini yang harus dibedakan Bapak dan Ibu. Lalu kemudian kita lihat secara izin operasionalnya. Jelas sudah Bapak dan Ibu, GK Invest bukan mendapatkan izin sebagai fund manager. Jadi GK Invest itu bukan pengelola dana masyarakat, mengumpulkan lalu dikelola oleh GK Invest. Bukan. Dalam trading di GK Invest itu seluruh potensi keuntungan, termasuk pembatasan risiko, itu ditentukan ada dalam kendali Bapak dan Ibu.
bukan ditentukan oleh siapa-siapa, bukan ditentukan oleh GK Invest, karena GK Invest ini adalah fasilitator yang menyambungkan masyarakat untuk bertransaksi ke bursa berjangka. Jadi bukan fund manager, maka sangat menggelikan ketika kami melihat ada suatu penawaran yang kami juga terima di media sosial, memberikan fixed income, mereka mengelola dana masyarakat, tetapi atas nama GK Invest. Ini sudah tidak sesuai dengan izin operasional yang diberikan oleh regulator resmi ya. Lalu kemudian tips berikutnya, usahakan Bapak dan Ibu coba diskusikan dengan pihak yang lebih paham. Dalam hal ini usahakan pihak yang netral ya. Lalu kemudian tetap bijak dalam berinvestasi. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Kuswanto ya untuk fenomena investasi bodong. Saya harap ini juga bisa menambah literasi bagi masyarakat untuk lebih bijaksana di dalam berinvestasi. Baik, saya juga ingin menyampaikan bahwa di sini ada beberapa akun-akun bodong ya yang mengatasnamakan GK Invest ya. Jadi saya coba share sini ya akun-akun bodong. Nah, pakai nama, pakai foto saya loh ada juga. Nah, ini akun pertama nih. Ada Telegram mengatasnamakan GK Invest official dan perhatikan lagi nanti oh bukan ini salah ya, sorry. Yang akun yang ini ya. Nih, ini yang akun resminya ya. Akun resminya ini. Nah, ini yang bodongnya nih. Perhatikan ID-nya nih. GK Investasi ya. Lalu GK Invest official, fotonya foto saya ya. Di sini mengatasnamakan nih ID ini ya. _T_ME garis miring GK Invest _ angka 0. Nah, ini yang memang palsu. Nah, ini juga palsu juga nih. Nah, sebanyak ini nih, Bapak Ibu dan Pak Deki dan Pak James, Pak Irsan, sebanyak ini yang memang mengatasnamakan GK Invest. Dan simpelnya adalah kita perhatikan yang memang resmi, Telegram resmi dari GK Invest adalah ID yang harus kita perhatikan. Ya, ini resmi. ID-nya adalah T_ME garing GK Invest ID, nggak pakai embel-embel apapun, ya. Dan juga ada juga mengatasnamakan saya, ya, ID-nya pakai nama saya tidak ada memiliki Telegram yang aneh-aneh lah intinya. Nah, tetapi untuk Bapak Ibu yang menerima tawaran-tawaran lewat Telegram atau lewat sosial media lainnya, terutama Telegram yang memang lagi marak ini, perhatikan lagi ID dari si penawar tersebut, ya. Dan kuncinya adalah kalau memang ada penawaran-penawaran fixed income atau menjanjikan mentradingkan, ya, dan itu mengatasnamakan GK Invest sesuai yang dikatakan tadi disampaikan oleh Pak Deki bahwa izin GK Invest ini bukan fund manager tetapi izin sebagai pialang atau broker, ya. Dan juga dia menawarkan untuk mentransfer ke rekening pribadi, dan rekening pribadi itu bukan atas nama PT Global Capital Investama berjangka yang ada pada website Bapepti. Nah, itu lebih baik tinggalkan saja. Jadi seperti itu Pak Deki. Iya, betul. Aku saya mau nambah dikit, sorry. Ya. Pak Deki. Silakan Pak James. Itu juga selalu kalau misalnya lihat di sosial media itu, mungkin perlu Bapak Ibu perhatikan itu font yang digunakan. Ya. Karena sekarang itu sudah ada semuanya persis, setiap hurufnya sama, tapi fontnya salah satu huruf yang berbeda. Dan ternyata itu yang sebetulnya yang palsu. Hati-hati. Nah, ini fontnya ya. Hati-hati ya. Ya, poin-poinnya adalah kalau ada penawaran-penawaran mentransaksikan atau lain-lain ya, dan juga mendepositkan dana di luar dari rekening terpisah yang dimiliki oleh GK Invest, ya itu lebih baik tinggalkan saja. Dan berkunjunglah ke website tadi, website Bapepti ya, dan bisa mengkonfirmasi pada website-website resmi kita lainnya. Dan yang pasti ketika Bapak dan Ibu akan melakukan transfer, nah di sini yang juga tidak kalah penting, silahkan Bapak dan Ibu cek nomor rekeningnya.
dan nama pemilik rekeningnya. Itu silahkan cek up. Apabila sesuai dengan yang tadi ditampilkan, disampaikan oleh Pak Irsan di awal, berarti itu adalah sesuai, itu adalah GK Invest. Ya, jadi Bapak dan Ibu, Anda harus menghargai kepada aset wealth creation yang Anda punya, sehingga tidak salah ketika melakukan transfer. Lalu kemudian kami pun ingin menegaskan kembali sekali lagi bahwa izin operasional GK Invest bukan sebagai fund manager. GK Invest tidak mengelola dana masyarakat. Jadi semua kelolaan dana yang masuk di GK Invest itu ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri. Kendalinya ada di Bapak Ibu sendiri. Begitu kurang lebih ya Pak Kuswanto. Betul, sesuai dengan acara malam ini ya. Jadi Bapak Ibu yang akan mengelola sendiri. Sebelum mengelola, maka kudu atau wajib divaksin dulu. Oke, vaksinnya ini apa? udah nggak sabar nih Pak Kus nih, ya. Vaksinnya yang penting nih, kan mereka udah oke. Saya sudah lihat website resminya dan juga saya sudah akan mengantisipasi terhadap investasi bodong yang dipaparkan oleh Pak James dan Pak Deki tadi. Ya, sekarang saya mau divaksin nih, ya. Vaksinnya bagaimana caranya? Nah, gimana nih Kak Deki? Ya. Gimana nih Pak Kuswanto untuk implementasi dari trading sentral ya, Pak Kuswanto dan Pak Irsan sebagai Pak Kus sebagai senior dan Pak Irsan juga sebagai wakil pialang mungkin bisa berbagi ya kepada seluruh partisipan sehingga ini bisa menjadi literasi tersendiri ya.